Episode sebelumnya, Rangga adalah anak rantau yang baru saja diterima sebagai editor sinetron Kejar Tayang. Dia sangat tekun dan ulet, meski sering dibebani oleh Diki, rekan satu tim yang diam-diam iri padanya. Diki suka mengacak-ngacak hasil editan Rangga. Dia juga melakukan sabotase lebih kejam dengan menuangkan pasir ke mesin motor Rangga. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa subscribe ya. Loh, kenapa nih? Kok gak bisa nyala? Baru juga sebulan nyicil, masa udah rewel? Duh, gimana sih ini motor? Udah ngantuk lagi, pengen tidur malah kayak gini. Haha, repot ya nggak? Belum lama kerja, udah dapat ujian pagi-pagi. Motor baru tapi rewel, tuh sayang banget. Makanya jangan terlalu bersinar, bro. Kantor ini kecil, satu orang terang, yang lain kelihatan gelap. Mas, ini kok olinya aneh ya? Kayak agak keruh. Kenapa, Pak? Tadi pagi tuh tiba-tiba nih motor gak bisa nyala. Saya kira aki atau businya. Nih mas, coba lihat. Di dalam sini banyak butiran pasir. Kayak pasir bangunan yang udah disaring. Ada pasir di dalam mesin. Emang bisa masuk dari mana, Pak? Kalau jalanan berlubang atau kena debu biasa sih nggak nyampe kayak gini. Kalau udah masuk gini mah, ya biasanya ada yang buka tutup olinya, terus dituangin. Ya ampun, ini motor baru, Pak. Saya baru pakai sebulan. Servis pun belum sempat karena masih mulus. Saya rawat benar-benar, gak pernah robos banjir juga. Makanya saya juga heran mas. Kayak dituang langsung. Maaf ya, saya bukan mau naput-naputin. Tapi ini bukan rusak biasa. Kalau begini berarti ada yang sengaja ya, Pak. Tapi siapa ya yang iseng? Saya kerja cuma di kantor. Itu pun motor saya parkir di depan pos satpam. Harusnya sih aman. Saya bantu bersihin dan ganti olinya dulu ya mas. Saran saya sih kalau bisa motornya jangan ditinggal sembarangan. Zaman sekarang orang bisa isengnya macem-macem mas. Iya, Pak. Terima kasih udah bantu. Saya cuma nggak nyangka aja sih. Di saat saya lagi semangat kerja malah dapat beginian. Hati-hati aja mas. Kadang yang suka begini tuh malah orang terdekat kita sendiri. Halo teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Pawon Cerita ya. Bro, lihat tadi lu dorong motor dari ujung. Kenapa tuh? Mogok? Iya mas, tadi pagi pas mau starter, motor tiba-tiba gak nyala sama sekali. Awalnya aku kira cuma akinya yang soak. Tapi ternyata pas gue bawa ke bengkel, kata montirnya, oli mesin kemasukan pasir. Mana banyak banget pula. Dia bilang kemungkinan besar ada yang iseng masukin ke mesin. Buset dah, serem juga. Masa sih ada yang setega itu? Aku juga masih gak habis pikir. Soalnya selama ini aku merasa gak ada masalah sama siapa-siapa. Aku kerja, pulang, kerja lagi. Motor pun aku parkiri di tempat aman. Tapi ya gitu, kadang hal kayak gini datang dari arah yang gak diduga. Ya hati-hati aja nggak, namanya juga lingkungan kerja. Apalagi lo anak baru. Kadang ada aja yang iseng. Gak semua orang seneng kalau ada anak baru. Makasih mas, aku juga lagi berusaha gak mikir yang aneh-aneh. Tapi jujur aja, kejadian ini bikin aku jadi waspada. Ternyata ada aja ya orang yang tega ngelakuin hal sejahat itu. Kena juga tuh bocah, tapi malah bilang makasih.
Ya ampun, polosnya nggak ketulungan. Rangga, ini kamu yang ngerjain final edit semalam. Hah, iya mbak, saya yang ngerjain sampai subuh. Emangnya kenapa ya? Kenapa? Ini transisi lompat-lompat. Audionya delay. Readingannya juga amburadul. Kayak belum selesai dikerjain. Maaf mbak, saya yakin banget semalam semuanya sudah rapi. Bahkan saya sempat preview 2 kali. Saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kamu jangan cari alasan. Baru kemarin dipuji karena hasilnya bagus. Kok sekarang jadi kacau kayak gini? Sumpah mbak, saya nggak ngelakuin ini. Saya juga kaget. Kalau bukan kamu siapa? File ini cuma bisa dibuka dari komputer kamu. Tolong ya jangan drama di kerjaan. Saya kasih waktu sampai sore. Perbaiki semuanya. Baik mbak, saya coba perbaiki dulu. Ada yang gak beres nih. Gak mungkin semuanya berantakan sendiri. Tapi siapa ya yang ngelakuin? Permisi Pak Rudi, boleh minta waktunya sebentar. Loh, Mas Rangga? Monggo. Ada apa ya? Beberapa file editan saya suka tiba-tiba berubah. Padahal semalam saya yakin udah rapi. Saya ngerasa ada yang ubah. Mungkin ada yang masuk waktu saya nggak di dalam. Oke, kita coba cek deh. Malam kapan, Mas? Malam ini Pak, pas saya masuk shift malam. Itu Mas Diki, bukannya seharusnya udah pulang ya? Ngapain dia di depan komputer saya? Iya, shift sore kan harusnya nyampe jam 5. Oh iya Pak, motor saya kemarin rusak. Katanya ada pasir di oli. Bisa dicek juga rekamannya nggak Pak? Wah, itu bahaya banget, Mas. Oke, kita lihat juga ya. Kapan itu, Mas? Kemarin Pak, tanggal 25. Astaga, Mas. Ini jelas banget. Ya, mau sabotase. Astagfirullah. Ternyata selama ini dia. Saya cuma pengen kerja tenang Pak. Tapi ternyata rekan kerja saya kayak gini. Mas Rangga, ini bukti kuat. Saya sendiri kaget. Tapi saya nggak punya wewenang buat tindak langsung. Begini aja, Mas. Besok pagi langsung temui Bu Sari di ruang HRD. Nanti saya salinin videonya buat Mas. Makasih banyak Pak. Saya nggak tahu harus gimana lagi kalau nggak ada Bapak. Tenang aja. Saya udah lama kerja di sini. Urusan beginian nggak bisa dibiarin. Kalau Mas Rangga diem aja, nanti bisa kejadian ke orang lain. Ngapain Mas di depan komputer saya? Bah, ini gue cuma ngecek. Tadi Bu Dewi minta gue bantuin nyelesain renderan. Katanya lu suka lelet. Bu Dewi nggak pernah minta kayak gitu. Apalagi sekarang kerjaan aku udah gak ada yang nyangkut. Mas Diki ngapain sebenarnya? Santai kali nggak? Jangan langsung nuduh gitu. Gue niat bantu lo. Malah ngegas. Mas, aku udah lihat CCTV. Aku lihat Mas Diki ngotak-ngatik komputer saya di luar jam kerja. Dan Mas Diki juga ngelakuin sesuatu ke motor saya kan? Hah? CCTV? CCTV yang mana? Lo halu ya? Jangan main fitnah kalau nggak ada bukti. Saya udah punya buktinya. Kamera kantor ngerekam semuanya. Dari ruang editing sampai parkiran. Motor saya juga Mas Diki kan yang ngotak-ngatik. Gue nggak ngapa-ngapain nggak. Kalaupun kelihatan di kamera, itu mungkin pas kebenaran gue lewat. Jangan langsung nuduh aja lu. Udah lah, nggak usah kebanyakan ngeles. Mau video itu muter di ruang HRD. Gara-gara lu ya, anak baru so jago. Bikin gue kelihatan gak guna.
Semua mata sekarang ke lu. Lu kira gue gak tahu? Lu ngerabas tempat gue. Aku mau ngerabas apa-apa? Kalau emang kerjanya Mas Tiki emang bagus, gak akan ada yang gesek posisi Mas Tiki. Bukannya naikin kualitas diri, tapi malah sibuk jatuhin orang lain. Sialan lu, orang kampung aja belagu. Diki, kami sudah melihat semua rekamannya, termasuk kejadian di ruang editing dan area parkir. Saya hilaf, Pak. Saya cuma takut posisi saya tergeser. Saya udah lama di sini. Justru karena kamu udah lama, kami percaya kamu bisa jadi contoh. Tapi ternyata kamu malah jatuhin juniormu sendiri. Kamu tahu nggak? Seminggu lalu, nama kamu sebenarnya masuk daftar calon kuat untuk jadi tim leader produksi. Hah? Saya? Iya, meski kamu lulusan SMA, kami menilai kamu cukup berpengalaman. Syarat S1 buat jadi leader itu cuma formalitas. Perusahaan lebih butuh orang yang loyal dan skill yang bagus. Tapi sekarang semua itu sudah nggak relevan lagi buat kamu. Perusahaan tidak bisa mentoleransi sabotase dan tidak akan menjatuhkan rekan kerja. Kami akan memproses pemutusan kerjamu sesuai prosedur. Pak, saya minta maaf, Pak. Tolong kasih saya kesempatan lagi. Kesempatan itu sebenarnya udah ada di tanganmu, Diki. Tapi kamu sendiri yang merusaknya. Beberapa minggu berlalu, Rangga masih setia di ruang editing, bekerja dengan tenang seperti biasa. Sementara itu, Diki sudah melamar ke sana kemari, tapi tidak ada yang menerima. Reputasinya hancur setelah kabar sabotase menyebar di dunia produksi media. Kini, dia hanya bisa menatap layar ponsel, menunggu panggilan yang tak kunjung datang.